terpercaya. Baik, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel. Seperti biasa kami akan menghadirkan ragam informasi unik dan menarik yang kami rangkum dalam dialog pada pagi hari ini. Saudara, Organisasi Persatuan Wanita Kristen Indonesia atau PWKI akan menggelar musyawarah nasional di Kota Makassar. Munas PWKI yang ke-20 ini akan menghadirkan peserta dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia dan akan melaksanakan beberapa agenda dalam Munas tersebut. Sejauh apa persiapannya dan apa saja yang akan dibahas pada musyawarah nasional kali ini? Hal ini akan kita bahas langsung bersama dengan dua narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di studio Kompas TV. Ada Ibu Tiarma Ida Pangaribuan selaku pengurus DPD PWKI Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat pagi Mbak. Iya, luar biasa. Juga hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Yun Hans selaku sekretaris panitia Munas. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak Linda. Iya. Baik. Iya, sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama kita di Studio Kompas TV. Kita akan membahas banyak Ibu mengenai musyawarah nasional yang pada tahun ini dilaksanakan yang ke-20 kali seperti itu dan bertepatan di Kota Makassar. Sebelum kita membahas banyak mengenai musyawarah nasional, kita juga akan membahas terlebih dahulu mengenai PWKI itu sendiri. Kira-kira apa sih latar belakang terwujudnya PWKI sendiri Bu? Silahkan. Terima kasih Mbak Wira. Iya. PWKI merupakan kepanjangan dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia, merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai visi mempersatukan seluruh wanita Kristen Indonesia yang terdapat di dalam anggaran dasar PWKI dalam pasal 3. Dan misinya berkarya bakti dalam pelayanan, berkarya menegakkan citra wanita Kristen Indonesia. Ya, demikian Mbak Wira sekali ya. Kalau Mbak In mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi PWKI itu dia ada dan berdiri karena ikut berjuang bersama bangsa. Jadi tanggal 26 Februari tepatnya tahun 1946 di Solo. Jadi PWKI betul-betul dia menghadirkan dirinya untuk ikut membangun bangsa. Iya, jadi Persatuan Wanita Kristen Indonesia luar biasa hadir di Indonesia tentunya untuk membangun bangsa kita, membangun negeri kita tentunya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu mungkin Ibu Yun mungkin bisa tambahkan juga mengenai program-program apa saja yang ada di PWKI, Ibu silakan. Iya. Jadi selama ini PWKI melibatkan diri di dalam kegiatan-kegiatan sosial, juga terutama di dalam pendidikan kader untuk kaum perempuan. Kaum perempuan. Banyak sekali melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, terutama saat misalnya beberapa daerah dilanda bencana, PWKI langsung turun tangan untuk membantu, tetapi betul-betul dari anggota. Dari anggota, kegiatan-kegiatan sosial. Spontanitas, keinginan untuk membantu sesama itu dari organisasi yang ada. Luar biasa sekali. Tadi katanya juga membantu kalau misalnya ada bencana seperti itu, spontanitas dari PWKI luar biasa. Sesuai tadi dengan yang dikatakan Ibu untuk membangun bangsa seperti itu. Nah, saya kembali ke Ibu Tiarma. Ibu Tiarma kalau boleh tahu anggotanya ada berapa Ibu dan juga ada di berapa provinsi serta dari mana saja anggotanya Ibu silahkan. Anggotanya ada 26 provinsi yang ada di seluruh Indonesia, mencakup kira-kira sudah puluhan ribu. Dalam arti provinsinya termasuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Kalteng, Kalbar, Kalsel, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan
Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan seperti yang itu. ada di tempat Iya, ini. ada 26 26 provinsi tadi di luar dikatakan. dari Dewan Pimpinan Pusat Di luar dari Dewan yang Pimpinan berkedudukan di Jakarta. Pusat yang berkedudukan di, Di Jakarta. Jakarta. Seperti ada 26 provinsi Ya. yang juga turut bergabung dalam PWKI. Iya, Salah benar. satunya tadi Iya. seperti yang dikatakan ada Sulawesi Selatan seperti Benar, itu. benar. Nah, saya ke Mbak Yun lagi. Bu Yun, mungkin bisa dijelaskan sedikit kegiatan-kegiatan PWKI sehari-hari itu seperti apa sih, Bu? Iya, jadi ada untuk pelayanan kerohanian, Iya. kami ada latihan paduan suara Latihan paduan biasanya suara. untuk pelayanan sekaligus memperkenalkan sebetulnya Betul. apa eksistensi PWKI itu Iya. supaya perempuan-perempuan Kristen banyak bisa melibatkan diri dalam Nah, kalau misalnya ada organisasi. mungkin pemirsa, saudara yang di luar sana yang menonton yang juga ingin bergabung mungkin dalam PWKI itu harus seperti apa mungkin sangat teknisnya? welcome. Kami sangat Iya. welcome dan memang dalam Munas ini baru-baru dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-77 kami melakukannya di Pipo, parade lagu-lagu, tapi sekaligus sebetulnya mau memperkenalkan Iya. supaya terutama generasi muda, Betul. perempuan-perempuan milenial itu tertarik. Yang ada sekarang kan masih ya sudah umur-umur Iya. Nah, kalau para pemirsa yang nonton dan pengen bergabung ini mungkin mereka harus hubungi ke siapa gitu atau harus kemana seperti itu? Iya, jadi di Makassar ini ada DPC, Dewan Perwakilan Pengurus Cabang. Iya. Ya, sekretariatnya ada di BTN Paropo, tetapi sering kita memakai sekolah di Ujung Pandang, Iya. SD Ujung SD kegiatannya. Ujung Pandang. Iya, Jatim di Ujung. Ujung Pandang. Jadi bisa langsung ke sana gitu ya Iya. kalau mau bergabung bersama Iya. dengan PWKI cabang Sulawesi Selatan. Oke. Ketuanya Ibu Pendeta Vin Sopamena. Iya. Secara Jadi khusus sangat untuk Kota populer Makassar. juga. Iya. Untuk DPD Sulawesi Selatan, Ibu Vice Polopesi di Pengayoman tuh alamatnya. Kalau untuk telepon mungkin ada yang bisa dihubungi Bu, yang untuk yang ingin bergabung mungkin bisa langsung tanya-tanya dulu mungkin Iya, seperti apa? boleh ke saya dulu, Iya. karena saya ketua 1 juga, 0812 Iya. 420 Iya. 3444. 3444 Iya, seperti itu. saya. Nah, jadi buat para pemirsa mungkin yang ingin bergabung bersama dengan PWKI cabang Sulawesi Selatan, tadi itulah cara-caranya seperti itu bisa Iya. ke SD Ujung Pandang ataupun Boleh. bisa tadi menghubungi nomor Iya. yang disampaikan Iya, oleh iya. Ibu Yun seperti itu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa bukan hanya berfokus di gereja saja Iya. kegiatan-kegiatannya tetapi juga di luar. Nah, Bu Tiarma, kegiatan-kegiatan di luar itu selain tadi dikatakan membantu bencana itu apa lagi yang dilakukan di luar, Ibu? DPD mempunyai satu posyandu binaan. Posyandu ya, Bu Iya, ya. ada di Pelita. sekitar Jalan Hartako. Iya. Iya, itu satu kerjasamanya juga dengan PWKI untuk meningkatkan taraf hidup dalam arti anak-anak yang masa balita. Masa balita Iya, seperti itu. terima kasih. Iya. Jadi juga ada posyandunya seperti tadi itu juga salah satu tergabung dalam visi misinya yaitu membangun bangsa, membangun negeri. Itulah juga tadi alasan terbentuknya PWKI seperti itu. Nah, kita masih akan berbicara banyak mengenai PWKI dan juga Munas yang nanti akan diselenggarakan ke-20 kali yang akan ada di Kota Makassar. Namun jangan kemana-mana, saudara, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.
Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama dengan Ibu Yun dan juga Ibu Tiarma. Kita tadi membahas banyak mengenai PWKI. Buat pemirsa mungkin yang mau bergabung ya, tadi sudah sempat disebutkan juga sama Ibu Yun, bisa bergabung bisa menghubungi di SD Ujung Pandang, atau juga tadi ada nomor telepon yang disebutkan seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas banyak Ibu mengenai Musyawarah Nasional ke-20 yang akan diselenggarakan kali ini di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, saya ke Ibu Yun terlebih dahulu. Ibu Yun, mungkin bisa dijelaskan Musyawarah Nasional ini sudah sejauh mana Ibu persiapannya? Iya, jadi kalau sekarang sudah tanggal 5 ya, iya, betul. Berarti tinggal 3 hari lagi. 3 hari lagi. Jadi kerja panitia ini sudah hampir rampung. Iya. Karena sebetulnya panitia pelaksana ini dia terbentuk di tahun 2020. Jadi 2020. harusnya Munas ke-20 berdasarkan rekomendasi sidang sebelumnya, sidang Munas ke-19 itu harusnya dilakukan April 2020. Iya. Tapi tiba-tiba pandemi akhirnya tertunda. Puji Tuhan ini baru terlaksana di 2022, nanti tanggal 8 sampai tanggal 10, Bu. Dari tanggal 8 sampai tanggal 10 September 2022 akan dilaksanakan di Hotel Claro, Musyawarah Nasional PWKI yang ke-20. Baik. Nah, saya ke Ibu Tiarma. Ibu Tiarma, seperti yang kita ketahui tanggal 8 sampai tanggal 10 itu bertepatan juga dengan F8 yang ada di Anjungan Pantai Losari. Itu seperti apa, Ibu? Ya, memang sungguh sangat luar biasa dengan event yang sangat luar biasa juga buat F8 yang akan berlangsung di Anjungan. Tetapi kami berharap juga kiranya Munas ini juga akan sukses kiranya di Makassar dari tanggal 8 sampai dengan 10 ini, karena dengan berbagai visi misi ke depannya PWKI ini, disinilah ketentuannya nantinya untuk selanjutnya. Luar biasa. Ya. Pak Wali Kota pada saat kami audiens, karena bertepatan dengan tanggal itu, tapi beliau berjanji akan membagi waktu. Beliau berusaha untuk hadir di pembukaan. Kita. Iya, luar biasa. Nanti mungkin juga anggotanya bisa dibawa jalan-jalan gitu ya ke F8. Betul. Karena F8 ini juga merupakan salah satu event luar biasa seperti itu di Kota Makassar. Jadi tadi juga sudah dikatakan bahwa persiapannya harusnya sudah rampung, Bu, ya, karena di panitianya sudah terbentuk dari tahun 2020 seperti itu. Nah, kira-kira agenda apa saja Ibu Yun yang akan dilaksanakan selama Musyawarah Nasional nanti? Iya. Jadi Munas ini kan memang agenda 5 tahunan gitu ya. Puncaknya sih sebetulnya pemilihan pengurus pusat di DPP, terutama ketua umum gitu. Jadi selama 3 hari ini agenda-agenda apa saja Ibu yang akan berlangsung? Iya, jadi sebelumnya kita sudah adakan pramunas untuk membahas program kerja misalnya, terus anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang perlu direvisi, kemudian tata tertib persidangan. Di acara pembukaan nanti ada beberapa tamu yang sedianya diharapkan hadir, dan yang akan membuka ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Iya, jadi luar biasa sekali. Banyak sekali kemudian agenda-agenda yang akan berlangsung selama 3 hari, mulai tadi pembahasan ada ART, ataupun juga akan ada pemilihan ketua seperti itu. Baik, nah kalau kita berbicara mengenai Musyawarah Nasional ke-20 ini, pastinya akan ada banyak anggota yang hadir. Ini anggotanya dari mana saja, Ibu? Ya itu tadi dari 26 provinsi, di luar dari provinsi, terus ada DPC, ada cabang, kemudian banyak yang jadi peninjau juga. Target pesertanya ada berapa orang, Ibu? Sudah sekitar hampir 500-an. Hampir 500 orang seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tadi, salah satu agenda dalam Musyawarah Nasional ini adalah pemilihan ketua. Adakah mungkin Ibu nama-nama yang sudah akan menjadi cikal bakal seperti itu, Ibu Yun? Iya, itu domain Dewan Pimpinan Pusat sih sebetulnya. Tapi ada beberapa kader yang memang sudah dijagokan seperti itu. Tapi masih di internal mungkin ya. Masih dalam kawasan internal seperti itu, belum bisa dibocorkan seperti itu. Oke, nah kalau tadi kita berbicara mengenai tahun ini Munas akan diselenggarakan di Kota Makassar seperti itu. Bagaimana kemudian sejauh ini Ibu dukungan dari pemerintah untuk PWKI sendiri? Iya. Kalau sejauh ini yang kami audiens seperti Bapak Kapolda itu sangat mendukung, kemudian bersedia untuk
hadir juga, Iya. dan selain itu support untuk pembuatan izin, Bu. Ya, maksudnya Oke. untuk izin penyelenggaraan Munas itu. Baik. Gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai musyawarah nasional Iya. begitu ya, karena tadi dikatakan sempat tertunda Iya, karena pandemi selama 2 tahun dan juga akhirnya terselenggara di tahun ini. Tadi dikatakan bahwa pesertanya adalah dari 26 provinsi. Iya. Iya, benar. Tentunya akan bagaimana nanti protokol kesehatannya nanti, Bu? Apalagi kan diselenggarakan di ruang tertutup seperti itu. Iya, jadi sudah kami sangat intens berkomunikasi dengan Satgas AKB COVID itu, Iya. dan ada panitia di seksi kesehatan itu akan menyiapkan pemeriksaan antigen, kemudian untuk semua seperti sanitizer, masker itu Iya. semua panitia siapkan dalam Munas Kit gitu. Iya, luar Mengikuti biasa. protokol kesehatan. Iya, tentunya Ketat. pastinya sudah banyak sekali yang dipersiapkan Oke, seperti itu. iya. Apalagi tadi sudah dipersiapkan di tahun 2020. Iya, betul. Jadi tentunya dengan adanya kita masih berharap tentunya kita akan menuju ke endemi ya, tapi Betul. pastinya protokol Masih. kesehatan tetap masih harus dijaga. Iya, dijaga. Nah, kalau tadi dari Bu Yun mengatakan bahwa dari wali kota sendiri dan juga Iya. dari Kapolda sangat mendukung Iya. acara musyawarah nasional ini. Nah, saya ke Ibu Tiarma. Kalau Ibu Tiarma dari pemerintah sendiri untuk PWKI sendiri selama ini, selama berdiri di Makassar, bagaimana bentuk apresiasi dari pemerintah kepada PWKI, Ibu? Pemerintah Kota Makassar sangat eksisten dan sangat peduli dengan PWKI, dalam arti apabila ada acara-acara Iya. baik itu di provinsi maupun di Kota Madiam, PWKI selalu mendapat bagian. Misalnya ada untuk dari Badan Narkotika Nasional, PWKI turut serta diundang juga untuk menghadiri dalam acara BNN. Iya. Terima kasih. Jadi tentunya selalu ada undangan-undangan Iya, untuk iya. mengikut sertakan PWKI dalam agenda-agenda dari pemerintah sendiri, Iya, seperti benar. itu. Luar biasa sekali PWKI, dan juga saya kembali ke Ibu Yun, mungkin kita akan membahas banyak mengenai ke musyawarah nasional Iya. yang akan ke-20 dilaksanakan pada tahun ini di Kota Makassar. Iya. Ibu Yun, kalau kita berbicara mengenai musyawarah nasional sejauh ini, kendala-kendala apa saja sih yang ditemui untuk mempersiapkan Munas ini? Apalagi kan pesertanya hampir 500 dan Iya. juga dari 26 provinsi, itu seperti apa Ibu Yun? Iya. Jadi sejauh ini sebetulnya karena mungkin tim kerja yang kompak, kemudian ya sepertinya semangatnya itu dia ganda gitu ya, Iya. karena sempat tertunda, kemudian ada ruang untuk bisa melakukannya. Begitu juga dengan keikutsertaan para peserta. Iya. Seperti Papua itu, mendaftar itu 100-an 100 mereka. orang. Iya, karena ya itu menganggap selama ini 2 tahun merasa terkungkung gitu ya. Betul. Ini kesempatan bisa datang jalan-jalan sekaligus bisa Munas gitu. Betul, luar biasa sekali Iya. semangat dalam mempersiapkan acara ini, tentunya luar biasa Betul. seperti itu. Iya. Nah, Ibu Tiarma, apa kira-kira harapan dan juga himbauan kepada para peserta yang nantinya akan mengikuti Munas ke-20 ini, Ibu? Silakan. Kita berharap kiranya nanti para peserta datang dalam keadaan sehat sejahtera sampai di Makassar dan boleh mengikutinya dengan sukacita, dalam arti kedepannya visi misi dalam acara ini baik itu untuk pemilihan ketua maupun membahas tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada di PWKI maupun bincang yang lain dalam yayasan PWKI. Kita berharap nanti PWKI semakin eksis ke depannya. Iya, luar Terima biasa kasih. sekali. Mungkin Bu Yun ada mau ditambahkan mengenai harapan dan Iya, himbauan? saya cuma mau memberikan tema kami ya. Iya. Tema pelaksanaan Munas itu berdirilah teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Iya. Kemudian subtemanya PWKI berjuang bagi eksistensi perempuan Kristen dalam menenun transformasi kehidupan bergereja, bermasyarakat dan berbangsa. Luar biasa Iya. sekali. Dari temanya saja sudah mencerminkan Iya. semangat Ibu ya Iya. dari panitia untuk mempersiapkan Betul. kegiatan ini. Terakhir Ibu, harapannya mungkin Bu. Iya, jadi pertama-tama seperti yang disampaikan tadi Bu Tiarma, semoga semua peserta bisa hadir dan teranja, Bu. tidak terhalang seperti itu. Kegiatan dan agendanya bisa berjalan lancar sesuai dengan perencanaan. Besok
tim advance dari DPP sudah akan hadir dan berkoordinasi dengan terutama karena kami hybrid. Iya. Jadi ada beberapa peserta dia daring. Gitu. Kabarnya juga ada tur ke Kabupaten Toraja, iya, Ibu ya. benar. Itu mungkin bisa diceritakan sedikit. Itu hampir semua mendaftar untuk ke Toraja. Iya. Jadi kami kebetulan sebelum 2 minggu sebelum ini ada audiens dengan Bupati Toraja dengan Tanah Toraja. Kedua Bupati ini sangat antusias juga menerima para peserta. Iya. Mereka akan menjamu makan siang. Luar biasa. Iya, Jadi salah satu betul. agendanya itu tur ke Kabupaten benar. Toraja Iya, seperti betul. itu. Tentu saja Tanggal 8, antusiasme tanggal 10. peserta Iya. menjadi sangat luar biasa, Iya. mengingat Kabupaten Toraja juga salah satu Iya. destinasi wisata internasional Iya, seperti betul. itu. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Yun dan juga Ibu Tiarma sudah Iya. berkunjung di studio Kompas TV. Tadi kita ngobrol banyak mengenai PWKI dan Terima juga Munas ke-20. Semoga Iya. sukses, lancar musyawarah nasionalnya. Ya saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saudara, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.